Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Wahyuni dengan NIM 21301177 dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir saya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan SDMI. Saya akan membacakan jurnal yang telah saya tulis. Judul yang saya angkat pada jurnal ini adalah Penerapan Pembelajaran PKN untuk Meningkatkan Minat Belajar pada Siswa Sekolah Dasar. Hal yang melatar belakang dari penulisan artikel ini adalah PKN sebagai salah satu bidang studi yang mempunyai tujuan membekali anak didik untuk mengembangkan penalarannya. Di samping aspek nilai moral, banyak membuat materi sosial yang bersifat hafalan. Sebagai akibatnya, pengetahuan dan informasi yang diterima siswa sebatas produk hafalan semata. Sifat pembelajaran PKN membawa konsekuensi terhadap proses belajar mengajar yang didominasi oleh pendidikan ekspositoris. Guru sering pada pembentukan pribadi anak Guru dalam mengajar menggunakan terutama memakai metode ceramah, sedangkan anak didik kurang terlibat dalam proses pembelajaran atau cenderung pasif. Pada metode ceramah, terjadi dialog interaktif, padahal pada proses pembelajar mengajar, keterlibatan anak didik wajib secara totalitas, yaitu dalam melibatkan pikiran, penglihatan, pendengaran, dan psikomotorik anak didik, salah satunya sambil menulis. Jadi pada proses belajar mengajar, seorang guru wajib mengajak anak didiknya untuk mendengarkan, menyajikan media yang bisa dilihat. Kendala yang dihadapi pada saat proses pelajaran PKN ini kira-kira yaitu sulitnya materi untuk dipahami oleh siswa karena materi terlalu berat, terkadang siswa kurang aktif pada saat proses belajar mengajar, sikap pendidikan karakter juga peralatan yang kurang memahami untuk membantu proses belajar mengajar. Tujuan utama penulisan artikel jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran PKN untuk meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar pada mata pelajaran PKN dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran PKN. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam membuat artikel ini yaitu studi literatur. Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu, seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Dari metode yang digunakan, penulis mendapatkan hasil bahwa pembelajaran PKN pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pembelajaran PKN merupakan akulturasi kurikulum yang membuat keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat ketika peserta didik belum dapat membentuk kompetensi dasar apakah kegiatan pembelajar dihentikan, diubah metodenya, atau mengulang dulu pembelajaran yang lalu. Guru harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan, dan penggunaan metode belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana siswa tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal siswa. Kesulitan memahami konsep yang dialami siswa adalah kesulitan pada pemahaman konsep yakni pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan. Masalah yang dialami setiap pembelajaran memang amat kompleks. Masalah itu datangnya biasa dari kurikulum, guru, siswa, sarana prasarana, sumber belajar, dan lainnya. Tetapi berdasarkan pengamatan dan pengalaman di lapangan, di sini saya coba mengidentifikasi permasalahan yang pernah dihadapi.
yang menyebabkan pembelajaran PKN cenderung kurang menarik, dianggap sepele, membosankan, dan kesan negatif lainnya. Masalah-masalah yang terjadi pada pembelajaran PKN yang pertama yaitu kurikulum yang terlalu berat. Menurut penulis, konten kurikulum PKN untuk tingkat SD terlalu tinggi dibandingkan kemampuan anak usia SD. Yang kedua, kurangnya kemampuan guru dalam menangkap kata kunci dalam SK dan KD. Dalam melakukan penelaahan terhadap SK dan KD selama ini, guru masih banyak kekeliruan. Yang ketiga, mengajar berdasarkan buku teks. Buku teks selama ini menjadi pegangan wajib. Jika kita mengajar cuma mengandalkan buku teks, tanpa menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP, maka arah dan sasaran pembelajaran menjadi tidak fokus. Yang keempat, praktek mengajar PKN selama ini lebih banyak berlangsung dengan pendekatan konvensional. Selama mengajar, guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Siswa cuma menjadi pendengar di dalam kelas, kemudian menjawab soal. Yang kelima, pembelajaran tidak konstekstual. Materi PKN sebetulnya banyak yang bisa diajarkan sesuai realita kehidupan siswa. Yang keenam, evaluasi cenderung mengarah pada aspek kognitif. Sebagai dampak dari kesalahan menangkap esensi SK dan KD, serta penggunaan metode ceramah yang menjadi andalan, hasil belajar akhirnya cuma bermuara pada pengetahuan. Yang ketujuh, guru kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran. Hal tersebut dapat menyebabkan tingkat pemahaman siswa menjadi rendah. Yang kedelapan, guru kesulitan dalam membangun pendidikan karakter siswa sehingga proses pendidikan karakter dalam proses pembelajaran menjadi terkendala. Yang kesembilan, siswa kesulitan memahami materi yang disampaikan oleh guru dan siswa juga masih kesulitan dalam merangkap sikap yang harus dilakukan dan tidak dilakukan siswa di sekolah maupun di rumah. Yang kesembilan, permasalahan yang terjadi disebabkan cara belajar siswa yang cenderung menghafal materi pembelajaran sehingga membuat siswa belum maksimal dalam menguasai dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran PPKN, terutama pada penerapannya di kehidupan sehari-hari. Permasalahan tersebut akan berdampak pada rendahnya sikap efektif siswa menjadi rendah. Yang ke-10, kesulitan yang memang berasal dari siswa itu sendiri, yaitu karena sakit dan menyebabkan tidak datang ke sekolah atau memang tingkat kecerdasan siswa yang cenderung rendah dan motivasi belajar siswa yang rendah. Ke-11, kurangnya perhatian orang tua terhadap kegiatan pembelajaran siswa di rumah, banyaknya aktivitas di rumah sehingga pembelajaran siswa terbengkalai. Adapun hal yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah tersebut adalah yang pertama, kurikulum harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa sekolah dasar. Misalnya materi tentang pemilu dan pilkada, materi itu belum waktunya diberikan di tingkat SD, apalagi anak usia sekolah dasar. Yang kedua, menangkap esensi atau kata kunci dalam SK dan KD secara benar. Yang ketiga, mengajar harus punya persiapan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Keempat, mengajar dengan pendekatan konstruktivisme. Melaksanakan pendekatan konstruktivisme akan banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspor potensi dirinya. Yang kelima, belajar berdasarkan realita. Belajar akan bermakna bagi siswa kalau apa yang dipelajari itu bermanfaat bagi kehidupannya. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, PKN adalah salah satu mata pelajaran yang penting di sekolah dasar. Yang kedua, permasalahan dalam pembelajaran PKN di SD diantaranya selama ini PKN dianggap suatu pembelajaran yang sangat membosankan dan sangat sulit karena pada umumnya tingkat minat para peserta didik untuk membaca sangat rendah. Selain itu, juga karena pendidik dalam menyajikan materi PKN hanya menggunakan metode ceramah. Solusinya, pendidik harus menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariatif, sehingga peserta didik merasa nyaman dan menganggap PKN adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan. Jadi, di sini penulis mau menegaskan bahwa pendidikan perlu menerapkan metode dan model pembelajaran yang bervariasi, serta media pembelajaran yang inovatif. Dengan demikian, peserta didik akan merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran PKN. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.